Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Ilyas dari Prodi dari kelas 3C Sistem Informasi. Nah, jadi di sini saya akan membahas salah satu aplikasi keuangan digital yang populer di Indonesia yaitu OVO. Nah, jadi buat kalian yang misalnya kayak sering belanja online gitu, terus juga pesan transportasi online atau bayar merchant offline, pasti udah nggak asing lah sama OVO. Nah, jadi di video ini aku bakal jelasin secara lengkap mulai dari pengenalannya, cara kerja, fitur-fitur, kelebihan, kekurangan, sampai tips aman menggunakan OVO. Jadi, kalian bisa menyimak dari apa yang saya bahas ya. Sebentar. Jadi di sini saya akan share screen dulu mulai dari ini. Nah, jadi ini adalah aplikasi OVO-nya ya. Jadi di sini saya akan mengenalkan dulu aplikasi OVO-nya. Nah, jadi aplikasi OVO itu adalah aplikasi dompet digital atau e-wallet yang harus beroperasi di Indonesia. Nah, jadi OVO itu berada di bawah PT Visionet Internasional. Dengan adanya OVO, pengguna bisa menyimpan saldo elektronik dan menggunakannya untuk transaksi non-tunai seperti pembayaran di merchant, pembelian pulsa, listrik, sampai transfer lah itu ke bank lain. Nah, lalu juga OVO termasuk ke sistem transfer uang fiat karena saldo OVO berbasis rupiah dan diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, lalu juga aplikasi ini tuh gimana ya? Udah banyak lah terintegrasi dengan merchant online dan offline-nya. Nah, lalu juga mungkin kalian dari sini nih dari lain tampilan aplikasi saya yang saya kasih lihat tuh di sini sudah ada ya. Nah, gimana sih cara daftarnya? Cara daftarnya tuh beneran gampang gitu loh. Jadi pertama tuh kalian tinggal download aplikasinya aja. Kalau kalian di Android itu kalian bisa download di Google Play dan kalau kalian HP-nya Apple gitu, kalian bisa download di App Store. Nah, lalu juga tinggal daftar pakai nomor aktifnya. Nah, di sini profilnya. Nah, karena ini nomor aktif saya, jadi saya bisa langsung daftar juga pakai nomor aktif. Nah, terus juga disuruh masukin kode OTP yang dikirim lewat SMS. Jadi kayak ada kode verifikasinya gitu lah buat masuk ke itu ke aplikasinya supaya bisa login ke dalam akun. Lalu juga buat pin offline-nya buat keamanan. Jadi pinnya tuh 6 digit. Pinnya tuh 6 digit, 6 digit. Jadi kalian bisa bebas lah. Pinnya itu mau pakai pin yang mana. Sebebas kalian. Pinnya mau ngacak juga bebas. Asalkan kalian itu bisa membuatnya lebih aman. Nah, lalu juga supaya bisa transfer ke bank atau sesama OVO dengan limit yang besar. Nah, kamu juga perlu mengupgrade ke OVO Premier. Caranya tuh, nah di sini kan saya juga dari yang kalian lihat ini OVO saya belum di-upgrade ya, masih yang biasa. Nah, ini tuh harus di-upgrade dulu. Tuh seperti, nah misal saya mau upgrade. Nah, di sini tuh kita yang dibutuhin cuma cukup ambil foto KTP aja sama selfie. Tuh, jadi ada keuntungannya. Bisa kirim uang dengan mudah. Apalagi seperti yang kalian lihat itu bisa transfer antar bank dan sama OVO itu. Lalu juga kenaikan batas saldo OVO-nya naik itu dari yang 2 juta sampai ke 20 juta. Nah, lalu juga cara kerja transfernya gimana sih? Nah, setelah saldonya terisi gitu, misal saldonya udah ada gitu. Anggap aja ini udah ada lah ya. Nah, kalau misalnya pengen kirim ke sesama OVO, tinggal pilih bagian yang transfer. Nah, oh iya, karena di sini saya harus itu nanti pokoknya gitu deh. Pokoknya dari yang saya tahu tuh seperti aplikasi yang lainnya. Nah, pas kita masuk ke transfer tuh biasanya kita akan dikasih opsi ke sesama aplikasi atau OVO-nya gitu atau masukkan ke rekening bank gitu. Nah, kalau misalnya mau ke sesama OVO, nah kita tinggal pilih aja transfer terus ke sesama OVO. Nah,
Terus kita tinggal masukin nomor tujuan, jumlah nominal, terus konfirmasi deh, dimasukin gitu pinnya. Nah, lalu juga kalau misalnya mau ke rekening bank gitu, kita milih transfer lalu juga ke rekening bank. Nah, pas sudah ke rekening bank tuh kita tinggal pilih bank tujuannya tuh mau yang mana. Misal kita pengen itu yang ke BRI. Nah, itu tinggal dikirim ke yang BRI aja, pencet ke yang BRI gitu. Nah, terus masukin nomor rekeningnya, nominalnya, terus juga konfirmasi masukin pinnya. Prosesnya juga lumayan cepat loh, real time. Terus juga aman, soalnya penggunaannya itu sistemnya itu enkripsi dan pakai PIN juga. Nah, lalu fitur lain dari OVO itu ada banyak. Selain transfer uang, OVO juga fiturnya lumayan, seperti yang kalian lihat ini. Seperti pembayarannya di merchant, yang dimana itu tuh ribuan merchant offline dan online itu udah tersedia, udah siap terima gitu dari OVO. Lalu juga top saldonya bisa lewat ATM, mobile banking, sebentar. Nah, tepatnya tuh bisa lewat BCA One Click, dari Alfamart gitu, dari Indomaret, dari kartu debit, dari ATM, dari internet mobile banking, dari merchant atau mitra OVO, atau dari Tokopedia gitu. Nah, oh iya, lalu juga terintegrasi dengan Grab sama Tokopedia. Sebentar, kalau nggak salah harusnya ada ya. Bentar, saya bingung jadinya. Oh iya ini nih, tuh. Jadi udah terintegrasi. Kalau misalnya kita mau apa ya? Mau order Grab Car atau Grab ini gitu, atau makanan. Nah, kita bisa langsung ke sini aja. Tuh. Jadi langsung diarahin ke aplikasinya. Pokoknya gitu deh. Nah, lalu juga selain itu, setiap di sini saya mau ngejelasin keuntungannya dulu ya. Keuntungannya tuh apa sih pakai OVO? Jadi prosesnya itu udah pasti cepat ya sama mudah. Lalu juga ada banyak promo sama cashback. Terus juga jaringan merchantnya itu lumayan luas. Terus juga fiturnya lumayan lengkap. Nah, terutama di bagian favorit itu di sini tuh udah pasti apa ya? Pilihan yang paling sering dipilih oleh penggunanya. Kayak PLN, buat bayar listrik itu misal, pinjaman, uang elektronik, angsuran kredit, internet, daripada AM, pulsa atau internet, terus juga nabung ke Superbank. Nah, cuma kekurangannya tuh ada biaya admin ke transfer ke bank itu kalau misalnya kuota gratisnya udah habis. Jadi kalau misal, jadi gimana ya? Jadi ini tuh ada batasannya gitu. Kalau misal kita mau kirim apa? Kirim isi duit lah gitu ke bank lain. Itu tuh ada batasannya. Kalau udah melebihi batasan tuh udah nggak gratis lagi, bakal ada biaya adminnya. Terus juga fitur investasinya belum komplit lah, kayak nggak bisa, pokoknya belum sekomplit sama aplikasi lain. Lalu juga perlu upgrade ke Premier buat akses sepenuhnya. Jadi buat ini tuh apa-apa kayak harus di-upgrade dulu ke Premier baru bisa akses sepenuhnya gitu. Nah, terus juga supaya aplikasinya itu apa ya? Transaksinya gampang lah gitu, sama akses aman. Pokoknya tuh kalau misalnya kita lagi transaksi, jangan bagiin PIN OVO ke siapapun gitu. Jadi biar nggak bakal mungkin ada yang diam-diam ngakses OVO-nya gitu buat pemakaian yang aneh-aneh lah itu disalahgunakan pokoknya mah. Terus juga diaktifin gitu fitur kemanapnya misal entah itu fingerprint, face unlock atau pola atau pin gitu. Terus juga waspada sama promo palsu atau link mencurigakan soalnya di sini tuh soalnya apa ya suka suka ada promo palsu. Jadi
harus sering hati-hati aja. Soalnya kalau misalnya kena promo palsu tuh udah pasti gimana ya? Saldo kita bakal sedot gitu. Karena udah diretas sama orang lain. Terus juga cek saldo secara berkala biar kita bisa tahu ini pengeluarannya memang dari kita atau udah atau ada orang lain lain nih yang akses gitu. Jadi, nah seperti itu pokoknya penjelasan yang saya sampaikan terhadap materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.